Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kajian malam hari ini kita selesaikan atau hatamkan poin-poin yang disebutkan dalam buku ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Kalau yang perinan yang kita miliki itu tinggal cuma 2 halaman lagi. Adapun halaman yang ke-9 itu masalah zakatul fitri. Nanti insyaallah ada waktu tersendiri, ataupun kalaupun Ramadan ada tausiah mungkin, karena kalau tidak salah ada jadwal juga, saya dikasih jadwal di sini, nanti akan diselip-selipi dalam masalah zakat fitri, masalah i'tikaf dan yang lainnya. Mudah-mudahan kajian malam ini selesai pembahasan puasa ini. Jadi kalau selesai pekan depan libur, cuti gitu, ya kan, biar agak fresh dikit menyambut Ramadan itu, Pak. Permasalahan berikutnya, hal kullu man ta'ammadal fitra fi nahari Ramadan alaihi kafarah. Apakah setiap orang yang sengaja membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan wajib bayar kafarah? Laisa kullu man ta'ammadal iftar alaihi kafarah. Jawabannya, tidak setiap orang yang sengaja membatalkan puasa dia menanggung kafarah, bayar kafarah. Di sini ada 2 golongan. Orang yang menyengaja membatalkan puasa itu ada 2 jenis. Yang pertama, man alaihi kafarah. Orang yang sengaja membatalkan puasa dan dia punya tanggungan kafarah. Seperti man aftara bil jima'. Orang yang sengaja membatalkan puasa dengan sebab jima'. Dia membatalkan puasanya dengan jima', hubungan badan. Man jama'a imra'atahu fi nahari Ramadan fahadha alaihi kafaratun mughalladzatun ka kafaratiz zihar. Orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka orang ini baginya kafarah yang sangat besar, sangat berat. Mughalladzah, kafaratun mughalladzah, ka kafaratiz zihar, seperti kafarah zihar. Kafarah zihar itu ada 3 macam. Yang pertama, membebaskan budak. Zihar itu seseorang mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, engkau bagaikan punggung ibuku, atau engkau bagaikan ibuku, engkau haram bagaikan ibuku. Nah, ini tadi bayar kafarah, dia disebut dengan kafaratuz zihar. Wahya itqu raqabatin. Yang pertama, bebaskan budak. Fa illam yajid, kalau seandainya dia tidak mendapati budak, tidak mampu bebaskan budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Kalau seandainya dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kewajiban dia memberi makan 60 orang miskin. 60 porsi dibagikan ke 60 orang miskin. Wala budda min hadza tartib, dan harus dengan urutan ini tadi. Jadi urutan pertama bebaskan budak. Yang kedua, kalau tidak mampu bebaskan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru ngasih makan 60 orang miskin. Ini kafarah penebus kesalahan kalau orang sengaja membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dengan sebab hubungan suami istri. Makanya bagi-bagi pengantin baru, tolong jangan sering di kamar, ya, istrinya juga jangan mancing. Ini ndak yang baru, ndak yang lama di siang hari di bulan Ramadan, jangan menem-menem dalam
mendap dalam kamar, apalagi ya maaf dalam artian istrinya mancing-mancing, urusannya panjang. Panjang Pak urusannya, 2 bulan berturut-turut Pak, kelenger sebulan be lagi kelenger. Ini 2 bulan berturut-turut, batal ulang lagi, ngereset awal. Batal diulang lagi. Ya. Itu berat. Fala yajuzu lahu ayantakila ilal akhar illa idza ajaza 'anil ladzi qablahu. Tidak diperbolehkan bagi dia pindah ke yang lain kecuali kalau dia tidak mampu dari yang sebelumnya. Mananya tidak boleh dia, kalau cak itu aku mendingan beli nasi bungkus bela 60 bungkus, aku bagikan fakir miskin. Tidak boleh. Dicoba dulu puasa 2 bulan berturut-turut tadi. Kalau budak kan tidak kata budak masalahnya. Adapun budak pembaru, budak pelaju itu bukan budak yang disebutkan dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis, ya, itu budak kecil, ya, budak yang dimaksud hamba sahaya, yang misalkan kaum muslimin perang sama orang-orang musyrikun seperti di zaman Rasul. Nah, mereka-mereka yang kalah itu tadi kan ada ditawan. Nah, tawanan ini tadi disebut budak. Kama fi qissatir rajul alladzi waqa'a 'ala imraatihi. Sebagaimana pada kisah seorang laki-laki yang menggauli istrinya. Fi nahari Ramadan wa huwa shaimun. Di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang berpuasa. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang laki-laki di zaman Rasul, dia menggauli istrinya, kemudian setelah dia menggauli istrinya, dia mendatangi Rasul. Dia menyatakan, ya Rasulullah, halaktu, aku telah binasa. Rasul mengatakan, wa ma ahlakaka, apa yang membuat engkau binasa? Dia mengatakan, waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan, aku gauli istriku di siang hari bulan Ramadan, wa ana shaimun, dalam keadaan aku sedang berpuasa. Rasul mengatakan kepada dia, fa'atiq raqabah, bebaskan budak. Dia bilang, tidak mampu aku bebaskan budak. Rasul mengatakan, puasalah kalau gitu 2 bulan, ya, fasum syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan, juga tidak mampu ya Rasulullah kalau 2 bulan berturut-turut, sehari belagi sebulan Ramadan ini bagi masih kecil. Nah, apalagi 2 bulan. Ya, akhirnya Rasul mengatakan, kasihlah makan, ya, fa'at'im sittina miskinan, beri makan 60 orang miskin. Dia ngomong, ya Rasulullah, tidak ada di antara 2 bukit kota Madinah ini orang yang paling miskin dibandingkan aku, katanya. Cak mana nak ngasih makan? Dia nak makan bagi lagi susah. Laki-laki itu pun terdiam, duduk, Rasul pun duduk, sama-sama melamun, ya. Tiba-tiba ada orang bawa 1 keranjang kurma, ya, 1 arok, sekitar 15 sok. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki tadi, itu hadiah diberikan pada Rasul atau baitul mal atau mungkin dikasihkan kepada Rasul. Akhirnya Rasul mengatakan, ini nah, bayarkan. Di 60 orang miskin, kata dia, tidak ada orang miskin di kampung kami, ya, tidak ada orang yang afqar minni ya Rasulullah, tidak ada keluarga yang paling miskin dibandingkan aku. Akhirnya Rasul mengatakan, idhab fa'at'im ahlak, ya, kalau begitu ya sudah, kasih makan keluargamu, ya, dengan kurma ini tadi. Akhirnya dia pulang bawa kurma ini tadi. Rasul pun tertawa, ya, sampai disebutkan dalam hadis gigi taringnya Rasul nampak. Kenapa? Karena aneh, ini orang bawa dosa. Sebenarnya tadi kan kesalahan kan, dosa, hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, kok tiba-tiba bisa bawa kurma. Itu tadi, ini ya tanpa disengaja, ya, memang itu keringanan bagi dia. Kemudian, man laisa alaihi kafarah,
orang yang tidak ada padanya tanggungan kafarah. Jadi orang yang batalkan puasa dengan sengaja namun tidak perlu bayar kafarah, yaitu man aftara bil akli awi syurbi, orang yang membatalkan puasa dengan makan ataupun minum sengaja, Pak. Dia tidak bayar kafarah dan tidak juga mengqadha. Tidak bayar kafarah, tidak juga mengqadha. Misalkan ada si A, dia ini awalnya puasa sebenarnya, nengok kawan-kawannya makan pempek. Yang seperti ini, kalau dia sengaja seperti ini, dia tidak perlu mengqadha karena ada unsur kesengajaan. Namun dia juga tidak bayar kafarah. Apa yang dituntut dari dia? Dituntut dari dia adalah bertaubat. Wajib hukumnya untuk dia bertaubat. Fa'alaihi taubah wa kathratul istighfar wal inabatu ilallah wan nadmu hatta yaghfirallahu lahu dzanbahu. Maka wajib bagi dia untuk bertaubat, banyak-banyak istighfar, bergegas melaksanakan amal kebaikan, mengharap menuju Allah Subhanahu wa taala dengan inabatu bertaubat namun dibarengi mengerjakan ketaatan. Wan nadmu menyesal hatta yaghfirallahu lahu dzanbah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Wa alaihi ayyuktsira minan nawafil, dan juga hendaknya bagi dia memperbanyak amalan-amalan sunnah. Hatta yukammilallahu lahu man taqassa bihi min fadilatihi, supaya Allah Subhanahu wa taala atau sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala sesuatu yang kurang dari amalan dia tadi. Wal qaul bi annahu laisa alai kafaratun qaulul jumhur, pendapat yang menyatakan dia tidak perlu bayar kafarah itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Jadi mayoritas para ulama menyatakan dia tidak perlu berbayar kafarah dan juga tidak perlu mengqadha, ya, karena dia sengaja. Yang mengqadha itu kalau dia tidak sengaja, seperti haid, nifas, apalagi sakit, musafir. Kalau ini sengaja namanya males, Pak. Musafir bukan, sakit bukan. Nah, ini tadi kesengajaan. Kemudian juga disebutkan yang tidak wajib bayar kafarah, manistamna, orang yang mengeluarkan, ya maaf, sperma. Bisa dengan cara bercumbu ria bersama istri, tapi dia bukan hubungan badan. Ya, mungkin yang berkeluarga, dia bercumbu ria, naudzubillah, sampai keluar, maaf istilahnya, sperma. Bukan hubungan badan. Yang seperti ini juga disebutkan fa inna hadza yu'addu muftiran. Yang demikian ini tidak dianggap sebagai pembatal puasa, walaisa alai kafarah, dan tidak ada bagi dia tanggungan kafarah ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Yakunu qad ta'ammada al-fitrah, ya. Namun dia sungguh telah sengaja membatalkan puasa, wartakabal mahdzuran aziman, dan telah melanggar pelanggaran yang sangat besar. Wartakaba jarimatan minal jaraim, serta dia telah mengerjakan suatu tindakan kriminal yang sangat besar. Walakin laisa alail qadha, namun tidak ada bagi dia qadha. Orang yang membatalkan puasa dengan sengaja itu tidak bayar qadha, ya. Dan itu pendapat yang rajih. Dan juga tidak ada kafarah. Difahami? Punya adik, kita puasa adik tak? Tahu-tahu adik ini pertengahan Ramadan dapat hidayah. Oh, puasa dia. 15 pertama tadi kan tidak puasa. Apakah qadha? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sengaja. Tapi kalau dia tidak sengaja karena sakit atau karena musafir, maka wajib mengqadha. Difahami dalam hal ini? Ya, kalau kita hitung baik, kalau sengaja, seandainya puasa itu wajib diqadha, yang sengaja dibatalkan. Ya, kadang ada sebagian ikhwan yang baru kenal dakwah, kenal kajian sunnah, umur 30 tahun. Dulu semenjak dari zaman SMP sampai umur anak 3, puasa sebulan itu paling 3 hari anunya kan.
Alah kebanyaknya nak dikodok Pak. 10 tahun baik, kalau sebulan itu anggaplah 20 hari. Misalkan kosongnya kan selama 10 tahun. Lumayan banyak. Harus dikodok sama dia. Itu bisa kapan ngodoknya lagi? Tidak kuat. Itu yang berkaitan dengan puasa, difahami? Jadi kalau ada pertanyaan, apakah orang yang sengaja membatalkan puasa dia wajib mengkodok? Pendapat yang terkuat, yang rajih insyaallah taala, tidak perlu bagi dia mengkodok, namun taubat. Terus bagaimana taubat itu? Nah, taubat itu punya syarat kalau mau diterima. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, syaratnya yang pertama ikhlas dalam bertaubat tanpa ada paksaan dan dorongan. Yang kedua an-nadmu, penyesalan, dia menyesali perbuatan dia tidak puasa selama ini tadi. Yang ketiga al-iqla' anidz-dzanbi, meninggalkan dosa tersebut. Maknanya apa? Sudahlah, tahun ini terakhir tidak berpuasa, tahun depan dia puasa. Yang keempat al-azmu alla ya'ud, ada tekad bulat untuk tidak ngulangi lagi. Tapi kalau taubat ya, nah dalam hati tadi masih ada kepikiran mau ngulangi lagi, ya, maka itu taubat belum teranggap taubat yang baik. Difahami ya? Sekarang kita masuk pada bab terakhir, pembahasan mustahabbatus siyam wa ba'du adabihi, perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa dan sebagian adab-adab berpuasa. Di sini disebutkan yang pertama istihbabu ta'khiris sahur, disunnahkan mengakhirkan sahur. Untuk sahur yang afdol dan yang sunnah diakhirkan. Maknanya mendekat azan subuh, mendekati fajar. Tapi jangan dekat-dekatnya. Kaget baru sesuap lah azan. Ya. Disebutkan dari Anas bin Malik, dia bertanya kepada Zaid bin Thabit atau Usama bin Zaid tentang jarak sahurnya Rasul dengan sholat. Itu sekitar qadra khamsina ayah, seukuran 50 ayat. Kalau 50 ayat Al-Baqarah itu sekitar berapa? 4 halaman, 4 lembar. 4 lembar itu mungkin sekitar dimakanlah waktu sekitar 15 menit atau mungkin 20 menit. Sebenarnya kalau cuma untuk makan 15 menit sampai 20 menit tadi sudah mencukupi. Makan nasi. Nasi itu kan dikunyah, ditelan, bukan diemut. Sudahnya minum. Nah, cuman kadang di kelasnya orang awam yang bikin lama, butuh waktu panjang sahur tadi, sudah makan tuh nak ngodut. Nah, sebatang tuh kurang. Paling tidak 3, Pak. Rokok tuh lama, Pak, itu, Pak. Buktilah kalau ada ngodut, kita makan nasi. Kita lah habis, dia itu belum habis. Nah, itu butuh waktu panjang. Nah, seperti inilah yang merusak itu tadi, ya. Adapun kalau seandainya yang sebagian masyarakat awam kadang jam 3 subuh itu boleh sahur jam 3 subuh, namun tidak sesuai dengan sunnah ya. Jam 3 tuh kebangetan, lapar, sudah makan sahur tidur. Ya bangunlah 2 jam lah, kosong lagi perut. Ya nah. Ya, kalau kita sekarang ini Pak jam 5 kurang 10 ya kalau udah salah ya, subuh itu kan lebih kurang jam 5 kurang 10, ya setengah 5 itulah cukup lah itu. Mulai startnya setengah 5, mungkin anggaplah 20 menit, nak ngopi, ngeteh, cukup lah. Sisakan waktu 15 menit, mungkin nak gosok gigi, kamar mandi dan yang lainnya. Takhirus sahur minal mandubatil azimah, mengakhirkan sahur termasuk perkara yang disunnahkan lagi agung. Wa qad nuqila al-ijma' ala istihbabihi wa adami wujubihi. Sungguh telah dinukilkan ijma' akan sunnahnya dan tidak wajibnya sahur. Sahur itu tidak wajib, namun hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuakhirus sahur. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengakhirkan sahur.
kadar seseorang sudah dikatakan makan sahur itu tidak mesti satu piring. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan yahsul as-sahur bi aqal ma yatanawalul mar'u min ma'kulin aw masyrubin. Sudah dikategorikan teranggap seseorang setelah melakukan sahur, makan sahur dengan cara dia mengkonsumsi sesuatu yang paling minimal dari makanan atau minuman. Sesuapan sudah dianggap sahur. Setengah suap sudah dianggap sahur. Walaupun satu butir kurma, maka sudah dianggap sahur. Walaupun dengan seteguk air, sahur. Oleh karena itu, bagi yang sungkan makan nasi, jangan meninggalkan sahur meskipun seteguk air. Karena kan ada berkah pada sahur tadi. Rasul menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian dikarenakan pada sahur ada keberkahan. Qala Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad menyatakan, kuntu atasahharu fi ahli. Dulu aku sahur bersama keluargaku, tsumma yakunu bi sur'atun. Kemudian aku terburu-buru, tergesa-gesa, bergegas. An udrika salat al-fajri, untuk mendapati salat fajar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Sahal bin Sa'ad menceritakan, aku dulu makan sahur bersama Rasul, kemudian bergegas untuk mendapati salat subuh. Menunjukkan pendek kan? Sahur, sudah sahur langsung menuju ke masjid. Itu waktunya singkat. Cuma sahurnya zaman dulu tuh paling kurma, ya, kurma sama air putih. Nah, kalau kita ini Pak, lamo sahurnya kita tuh. Dijingo tudung saji tuh, masih ada pempek, tanggung. Masalah tinggal 2 ikok kan, siang dah ketika makannya. Nah, digoyori, dijingok lagi, masih ada sisa cendol lah digoyori pulo. Nah, itu yang bikin lama tadi. Lah kenyang, minum, baru nak ke masjid. Nah, itu tadi. Pas ke masjid ngantuk, ada ceramah subuh, ngantuk dan itu. Kemudian was-sahur la yanbaghi tarkuhu li'anna fihi barakatun 'azimah. Sahur itu tidak sepantasnya untuk ditinggalkan dikarenakan pada sahur terdapat keberkahan yang sangat agung. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian dikarenakan pada sahur terdapat keberkahan. Wa kadzalika fihi mukhalafatun li ahli al-kitab alladzina yuwasiluna al-lail bin nahar. Demikian juga pada sahur terdapat tindakan menyelisih ahlul kitab, yang mereka ahlul kitab senantiasa menyambung malam dengan siang tanpa sahur. Orang-orang ahlul kitab, mereka kalau puasa itu tidak sahur sama sekali. Itu yang pertama ya. Yang kedua, istihbabu ta'jilil fitri. Disunnahkan menyegerakan berbuka. Nah, ini juga kalau masalah berbuka, ini insya Allah ada katik permasalahan ya. Dengan suara azan langsung berbuka, mayoritas kaum muslimun. Oh iya, berkaitan dengan sahur tadi, batas akhir sahur adalah ketika azan subuh. Ketika azan berkumandang, berhenti makan. Adapun sirine, istilah imsak, kalau yang diinginkan di situ cuman sekedar tanbih, warning, peringatan, waspada, ya, maka tidak masalah lah. Namun kalau yang dimaksudkan sirine imsak tadi, istilah imsak, itu tidak boleh makan sama sekali, wah, ini kurang tepat dan salah. Karena Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai nampak benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Dan juga dalam hadis gimana? Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Ya. Fa inna bilalan jazakallahu khairan. Fa inna bilalan yu'adzin bil lail. Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Kata Rasul, Bilal itu mengumandangkan azan pertama di malam hari. Makan dan minumlah kalian sampai berkumandang azan ibnu Ummi Maktum.
Kemudian menyegerakan berbuka, istihbabu ta'jilil fitri, la syakka anna hadza minal mustahabat al-'azima fis siyam. Tidak diragukan lagi bahwasannya menyegerakan berbuka termasuk perkara yang disunnahkan lagi agung dalam berpuasa. Qad ja'at adillatun mutakatsira fi taqdimil fitri. Sungguh telah datang banyak dalil-dalil tentang anjuran mendahulukan berbuka. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Kata Rasulullah SAW, umat manusia senantiasa berada pada kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Kalau ingin mendapatkan kebaikan maka segerakanlah berbuka. Ya, jangan ditunda-tunda sampai nunggu gelap. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dahulu dan juga kebiasaan orang-orang Syiah. Ya, mewarisi sunnahnya Yahudi. Tanbih, qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, wa ta'jil innama yakunu ba'dal istiqan bimaghibis syamsi. Yang namanya menyegerakan berbuka itu terjadi setelah betul-betul yakin akan tenggelamnya matahari. Yakin tenggelam, maka berbuka. Wala yajuzu li ahadin ayyuftira wa huwa syakun. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berbuka dalam keadaan dia ragu. Aghabatis syamsu amla, apakah matahari sudah tenggelam ataukah tidak? Ini siang misalkan. Lah azan belum Belum. Azan belum. Buka lah weh. Nah, seperti ini jangan, difahami? Lagi ngumpul di sini. Tidak ketinggalan. Dengar azan. Buka lah. Belum yakin, ya. Tidak boleh. Lagi di kendaraan, misalkan Kak bawa nih. Perjalanan. Kalau macet misalnya kodor pulau tidak bawa jam tangan, ya, tidak bawa jam tangan, terus HP lobet, kate pulo jam, kalau jam kan tahu di jam Nah ini masjid tak kate pulo, kalau ada masjid kan dengar suara azan kan di masjid. Kalau belum yakin jangan buku, itu patokannya. Khususnya kita di daerah-daerah yang mungkin kita bukan daerah wilayah kita kan, kita tidak tahu berapa jadwalnya. Misalkan perjalanan naik bis, nak mudik, misalkan kan tidak tahu jam berapa bukunya tadi. Kemudian kata Ibnu Abdul Bar, li'anna al-farda idza lazima biyaqinin la yakhruj anhu illa biyaqinin. Dikarenakan suatu kewajiban apabila harus dengan sebab keyakinan, diharuskan dengan sebab keyakinan. Li'annal farda idza luzima biyaqinin la yakhruj anhu illa biyaqinin. Dikarenakan suatu kewajiban idza luzima, apabila diwajibkan dengan sebab yakin, maka tidak boleh keluar dari kewajiban tadi melainkan dengan keyakinan juga. Kemudian yang berikutnya, istihbabus siwaki mutlaqan, disunnahkannya bersiwak secara mutlak menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Siwak boleh gosok gigi baik dengan menggunakan sikat biasa ataupun dengan siwak, semuanya diperbolehkan, baik sebelum zawal ataupun ba'da zawal, semuanya diperbolehkan. Itulah pendapat yang rajih, dan itu wahada qaulul imami Malik wa Abu Hanifah wa Abi Hanifah wa ikhtara dzalika Syekhul Islam. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Rasul menyatakan, kalau bukan khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, gosok gigi ketika setiap kali mau sholat, pada saat setiap berwudu. Disunnahkan. Jadi tidak masalah gosok gigi ya. Jangan dibiarkan selama Ramadan tekuning gigi gantor. Ngapo tidak gosok gigi? Makruh katanya gosok gigi. Allah, makruh tadi. Gigi tekuning 30 hari. Tidak juga seperti itu. Disunnahkan. Hadis Rasul umum. Ya. Apalagi yang tugas-tugas
gawiannya wong melayani masyarakat. Wah, itu wajib. Kaget pingsan dia kan. Kemudian yang disunahkan juga di bulan Ramadan tilawatul Quran wa amalul bir. Membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak mengerjakan kebaikan. Baca Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang lain seperti sholat sunnah, banyak-banyak zikir pagi dan petang, banyak-banyak istighfar, apalagi banyak-banyak sedekah. Alhamdulillah masyarakat biasanya kalau bulan Ramadan itu rajin sedekah. Betul-betul Ramadan itu bulan berkah. Di antara keberkahan bulan Ramadan, orang kalau selain bulan Ramadan kadang sungkan untuk sedekah. Tapi pas bulan Ramadan rajin sedekah. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Sudah azan kan? Ya. Iya, Caknya? Sudah ya? Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Tinggal dikit lagi, setelah Isya selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Disebutkan poin, termasuk poin yang disunnahkan ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa adalah tilawatul Quran wa a'malul bir. Membaca Al-Quran dan mengerjakan amalan-amalan kebajikan. Yustahabbu lis-shaim ayuktsira min tilawatil Quran wa tadabburihi. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Tilawatul Quran ada dua, tilawatun lafziyah wa tilawatun ma'nawiyah. Tilawah lafziyah semata-mata dia membaca secara lafaz. Namun apakah dia berpahala? Jawabannya berpahala, walaupun dia tidak faham maknanya. Yang kedua, tilawatun ma'nawiyah. Maknanya dia membaca Al-Quran, lafadznya kemudian difahami oleh dia maknanya tadi. Wa yuktsira min a'malil bir, serta hendaknya dia memperbanyak melakukan amalan-amalan kebajikan. Di hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihain, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, paling semangat dalam mengerjakan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau sangat dermawan mengerjakan kebaikan ketika terjadi di bulan Ramadan. Maknanya beliau paling semangat dalam mengerjakan kebaikan, namun lebih semangat lagi ketika di bulan Ramadan, tatkala beliau dijumpai oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dulu Jibril biasa mendatangi Rasul setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhu Al-Quran. Lalu Rasul dan Jibril mempelajari Al-Quran. Maknanya Rasul membacakan, Jibril membacakan bacaan Al-Quran, Rasul menyimak, kemudian Rasul mengikuti. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Rasul SAW adalah orang yang sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu kencang, dibandingkan semangatnya Rasul itu mengalahi semangatnya Rasul, ya. Sangat dalam artian Rasul betul-betul sangat semangat mengerjakan kebaikan, seakan-akan angin pun kalah dibandingkan cepatnya Rasul di dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian ini juga sudah diamalkan ya di kaum muslimin. Rata-rata biasanya setelah tarawih ada tadarus Al-Quran biasanya kan, itu juga itu disunnahkan di bulan Ramadan. Memang sudah kebiasaan Rasul bersama Jibril, setiap malam Rasul dan Jibril di bulan Ramadan tadarus Al-Quran. Kemudian ba'du adabis siyam, sebagian adab-adab berpuasa, yaitu ijtinabu syahadatiz zur, menjauhi perkataan dusta.
ucapan-ucapan kedustaan, persaksian dusta itu dijauhi di bulan Ramadan. Walaupun bercanda, mendongeng, berkelakar uji gitu Palembang, tidak diperbolehkan yang sifatnya kedustaan. Tapi kalau sifatnya memang bercandaan yang tidak membawa kedustaan juga tidak masalah, mubah, cuman hati-hati jangan sampai terlalu berlebihan. Wal ghibah, gibah, menggibai orang, ngomongi orang. Bulan Ramadan menahan diri dari makan dan minum, tapi dianjurkan juga untuk menahan diri dari menggibai orang lain, ngomongi orang lain. Wasairul ma'asi atau wasairul ma'asi, dan seluruh maksiat. Juga di bulan Ramadan jauhi nonton televisi, sinetron. Kadang sebagian masyarakat awam mereka untuk menghibur bulan Ramadan depan TV terguling. Dari pagi lanjut, zuhur lanjut. Yang ditonton drama Korea. Itu tadi, tidak bagus. Apalagi kalau sinetron Indonesia ini tidak bagus ya. Cewek-cewek, anak-anak SMA, auratnya terbuka, itu gugurkan pahala puasa. Wahya kabiratun minal kabair. Perkataan dusta, ghibah, maksiat-maksiat yang lain itu termasuk dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla, falaisa lillahi hajatun ay fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasul menyatakan barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan tindakan-tindakan yang penuh dengan kedustaan, itu kemaksiatan, wal jahlah, tindakan-tindakan kebodohan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap tindakan dia di dalam dia meninggalkan makan dan minumnya tadi. Kalau dia tidak mau meninggalkan perkataan dusta, tindakan-tindakan kedustaan, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasa dia tadi, meskipun dia tidak makan, tidak minum. Dan termasuk kedustaan yang paling besar ya di bulan Ramadan yaitu asyirku wal bid'ah, kesyirikan dan kebid'ahan. Na'udzubillah, di bulan Ramadan masih terkadang ada bau kesyirikan. Saya pernah dulu beberapa tahun yang silam mau Ramadan ini di Kenten itu tukang sulap menjelang maghrib Pak, sorban Pak, macet ya di dekat BLK itu, macet ini tadi. Pas jingok ditoleh, oh tukang sulap, macet ini. Ya sore kan wajar kan, budak-budak kecil, remaja-remaja yang ABG itu kan istilahnya tuh apa istilah Palembang nih, midang ngabuburit lah istilahnya. Nah, ngabuburit lah ya, hiburan supaya ngilang ke haus, lapar, nonton sulap rame ya. Jadi menjelang Ramadan tadi bersorban, dia berjubah putih itu tadi kan, yang ada kotak hitam itu ya. Nah, ini seperti kalau seandainya ini gunakan jin, itu kesyirikan. Kalaupun bukan gunakan jin, teknik-teknik yang kepandaian mereka, kita nonton kedustaan. Ya, nah? Kalau misalkan itu cuma teknik-teknik kepiawaian mereka, mainkan kecepatan tangan dan yang lainnya, ini kita menonton kedustaan. Itu dilarang, yang disebutkan dalam hadis. Wa dhahaba jam'un minal ulama ila anna man fa'ala hadhil umur yu'tabaru 'asiyan. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini dianggap pelaku maksiat. Sehingga di bulan Ramadan, na'udzubillah, kadang sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan malah yang seringnya terjatuh ya, dia terjatuh pada suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu kedustaan dalam perkara agama. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Munculnya orang-orang yang berceramah bawakan hadis palsu, ini kedustaan yang paling besar ya. Berdusta atas nama presiden itu tidak diperbolehkan, kena penjara. Lah ini berdusta atas nama Rasul, sambil ceramah pada subuh, ceramah pada isya dengan logat-logat mungkin Palembang, uji nabi itu. Nah, tahu-tahu tidak pernah itu ada hadis disebutkan seperti itu ya kan. Ibu, bapak-bapak, kata Rasul, nah, mulai ngarang-ngarang uji nabi, uji Rasul. Ini semua dalam banyak ya,
Biasanya tuh hadis yang diantara yang tidak sahih ya, tidak sahih. Hadis yang menyebutkan sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Hadis tidak sahih. La aslalahu, tidak ada sanadnya. Masih mending kalau ada sanad, ada perawi yang dhaif, kadzab. Ini tidak ada sanad sama sekali. Sumu tasihhu disampaikan di bulan Ramadan. Kadang bawakan lagi hadis di bulan Ramadan menyemangati anak-anak supaya rajin untuk berangkat ke masjid untuk mendengarkan ceramah. Bawakanlah hadis utlubil ilma walau bisin, pelajarilah ilmu meskipun ke negeri Cina, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, dan berbagai macam banyak kedustaan. Yang paling banyak itu hadis palsu, sama hadis dhaif, sama dhaif jiddan. Di bulan Ramadan keluar. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Yang penting zikir katanya. Yang penting selawat. Tidak mikir apakah ini tadi ada contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam ataukah tidak. Wala yabtul shaumuhu. Namun puasanya tidak batal. Dia dianggap berdosa, namun puasanya tidak batal. Seandainya seseorang bermaksiat di bulan Ramadan, puasanya tidak batal namun berdosa. Contoh, di bulan Ramadan dia bicarai orang lain, menggibai, ngumpat iji kita kan, maling. Bulan Ramadan dia puasa, tapi masih nyopet masih. Puasa. Ay puasa katanya Ramadan, tapi masih nyopet. Buko melok bebuko. Puasanya sah, tapi berdosa. Tidak dapat pahala dia, percuma. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, al-murad anna kamal as-saumi, kata Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan adalah bahwasannya kesempurnaan puasa wa fadilatahu al-matlubah, dan keutamaan puasa yang diinginkan, innama yakunu bisyanatihi anil lagwi, hanyalah didapatkan tatkala menjaga puasa tersebut dari perkataan yang sia-sia, wal kalamir radi, dan juga dari ucapan-ucapan yang buruk. La anna sauma yabtulu bihi, bukan menunjukkan bahwasanya puasa akan batal dengan sebab perkataan dusta tadi. Bukan seperti itu maknanya. Namun tidak akan sempurna puasa seseorang, dalam artian pahalanya bisa hilang sama sekali. Kemudian yang terakhir, idza syutima falyaqul inni shaimun. Kalau seandainya dia tadi ada yang mencela dia, ada yang mencaci dia, maka hendaklah dia mengucapkan inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau ada yang marah-marah, jangan diladeni. Ada yang ngoceh-ngoceh, jangan diajak ibu gocoan, bukan. Jawablah dengan mengatakan inni shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhabu. Apabila pada hari yang salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata jorok, dan juga jangan pula teriak-teriak. Teriak-teriak, yaskhab, teriak-teriak, bentak-bentak, marah-marah. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang mencela dia atau memerangi dia, memusuhi dia, falyaqul inni shaimun, jawablah aku sedang berpuasa. Kadang ada mungkin di tempat kerja gitu loh kan, diocei bos, ngoceh, Pak aku lagi puasa Pak. Oh kau kalau lagi puasa ngapa? Kalau kau udah puasa kau ngajak begocoan misalkan. Apa fungsinya? Para ulama hikmahnya tadi, Rasul mengajarkan kalau ada orang yang mencelah kalian, memarahi kalian, jawablah saya sedang puasa. Pemberitahuan kepada dia supaya orang tadi terhardik ya. Oh jangan, ini orang sedang ibadah, sedang berpuasa. Mikir dia kan, agak khawatir, menghormati. Samalah seseorang, misalkan ada orang, kalau kita mungkin di rumah saja ya, ngobrol lagi kencang-kencang, ngelihat di pojok itu lagi ada yang sholat. Kadang anak-anak kita tadi, diam-diam, itu umimu lagi sholat, itu nenek lagi sholat. Kadang seperti itu kan, menghargai dia yang
sedang ibadah. Begitulah tatkala pemberitaan kita sedang ibadah tadi, orang yang akan mengganggu kita tadi agak terhenti, segan untuk melakukan pelanggaran. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, bilisan yaquluhu bilisani wa yusmi'uhu lisahibihi liyuzjirahu an nafsihi. Dia ucapkan dengan lisan dia dan dia perdengarkan kepada kawannya tadi supaya kawannya tadi bisa terhardik dari mengganggu dirinya. Jadi tidak masalah kita katakan, mohon maaf saya lagi puasa, sudah lanjutkan aktivitas. Wallahu ta'ala alam shawab. Selesai dari buku ini yang berkaitan dengan ringkas ya, fikih ringkas yang berkaitan dengan puasa. Adapun luas panjang lebar ya mungkin bukan di sini tempat kajiannya ya. Namun mungkin cukuplah apa yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin untuk pekan depan sudah off. Ya, enggak apa-apa ya. Itu tadi. Nah. Ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas azan atau setelah azan tidak bisa sahur lagi. Sudah kelar. Jangan dipaksakan. Kan sebagian anak pernah ditanya, dia bangun pas azan berkumandang, ada banyu ku minum kan Ustaz. Pagi-pagi nelpon nanya, Ustaz subuh tadi azan berkumandang, bangun pas terbangun tuh pas azan. Mungkin dia pas azan kesal, dia langsung diminum kan dia. Katanya, antum bayar ragu. Iya ragu. Kira-kira sabu tidak puasa. Sudah kalau ragu tadi, ragu, kodok kaget. Itulah jawabannya. Ngapu lo tidak diminum kan tadi kan? Yang jadi masalah. Kalau dia tidak sadar minum mending kan? Antum sadar minum, sadar Ustaz. Sengaja. Ya, ya masa rata-rata kecuali kita yakini azan masyarakat ini tidak tepat waktu. Nah ini tarik ulur. Sebenarnya azan subuh kita ini tarik ulur. Wallahu alam ya. Anak pribadi tidak ngecek. Ya, tarik ulur katanya di Indonesia ini. Ada yang bilang kecepatan. Ya, ada yang bilang seperti itu kan Pak ya. Wallahu alam kalau tidak salah ya. Saya baca dari entah dari pengurus Muhammadiyah atau mengatakan kecepatan 10 menit apa kalau sekitar gitu yang kemenak itu, tapi wallahu alam ya, itu semuanya butuh pembuktian. Kita tidak tahu kan, mungkin yang buktikan wilayah situ, ternyata wilayah lain beda lagi kan Pak. Semua masing-masing butuh pembuktian ya. Dan saya dapat potongan audio rekaman suara salah seorang ustadz, kalau tidak salah siapa, Ustadz Badrus Salam kalau tidak salah, dia bilang pernah membuktikan di pantai, di masyarakat sudah azan, sedangkan dilihat di fajar pantai kan jelas kan kelihatan, itu belum nampak. Tapi Allah alam semuanya harus butuh pembuktian yang akurat gitu loh kan. Kita tidak bisa berikan patokan karena masing-masing wilayah mungkin berbeda-beda. Kita juga tidak tahu bagaimana cara pembuktian atau pengukuran yang ada di jadwal kemenak tadi. Ada lagi? Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kebetulan bos itu non muslim kan, kita misal ngomong puasa itu kan, tanggapannya dia misalnya masih berdalil ini, apa kita tinggalin apa gimana caranya? Ini perkaranya Pak, kalau memang ada kemaslahatan kita ngasih tahu kalau kita puasa, karena itu bukanlah perkara yang wajib. Namun kalau seandainya dia non muslim, malah kita ngomong aku sedang puasa, malah dia malah marah-marah, timbul mudarat yang lebih besar, maka tidak perlu. Karena hikmah dan tujuannya supaya membuat orang yang mendengar tadi terhardik. Kalau seandainya kita ngomong aku lagi puasa, no kau lagi puasa malah ditambah dihantam kan yo. Nah itu namanya mudarat ya. Itu jawabannya. Jadi kalau dia non muslim tadi kira-kira tidak ada kemaslahatan, ya sudah omongi baik, mohon maaf. Di
ngoceh-ngoceh. Biasanya kalau ngoceh-ngoceh banyak sebab, Pak. Kalau memang kita yang salah, ya ndak bermanfaat alasan aku puasa. Memangnya ngapa kau kalau puasa? Memang kalau salah begawi salah. Itu tadi. Posisinya juga. Posisinya. Ada lagi? Ya. Kalau banyak tidur di depannya ini batal puasa. Pertanyaan yang bagus. Kalau tidur sepanjang hari, apakah puasanya batal? Jawabannya enggak. Enggak. Namun itu perkara yang mengurangi keutamaan puasa ya. Karena puasa itu tadi, tujuan puasa, hikmahnya tadi kita menahan hawa nafsu ini tadi. Kalau tidur itu kan enggak hati. Menahan. Tidur pagi sampai bangun sore, tidur pagi bangun sore. Bangun nak buka, puas, sholat yang minimal, sholat zuhur asar bisa lewat. Salat tidur di masjid, pada subuh tidur, menjelang zuhur bangun, sholat, pada zuhur tidur lagi, menjelang asar bangun. Memang ada sebenarnya yang seperti itu ada. Kami pernah ngalami nyingok yang ada yang seperti itu. Dulu di mana tuh? Dijingok di bawah ASI itu. Caknya daripada subuh tadi. Menjelang zuhur. Kadang dulu ingat ya. Setelah subuh tuh rebutan biasanya ke bawah ASI itu. Numpang tidur kan. Dijingok masih sampai zuhur. Azan, ada pelajaran ba'da zuhur. Setelah ba'da zuhur tidur lagi. Ya itu memang kadang ada tipenya yang mungkin kalau Ramadan badan lemas nak tidur bawaan. Aturan Ramadan itu bukan banyak tidur. Tidur itu boleh, tidak masalah. Namun ya gunakan untuk ibadah secukupnya lah. 2 jam mungkin. Pagi sebelum zuhur, pada zuhur, sisanya gunakan untuk ibadah, qiraatul Quran ataupun yang lainnya tadi diperbolehkan. Namun permasalahannya tadi, akar permasalahan apakah tidur membatalkan puasa? Dari sisi permasalahan tidur itu berbeda dengan pingsan. Kalau pingsan itu akalnya hilang, tertutup. Nah, kalau hilang ya, hilang akal. Kalau tidur itu akalnya tertutup. Terus apa perbedaan mereka? Para ulama menyebutkan, buktinya kalau pingsan, kalau dia digerak-gerakkan kakinya, dicubit-cubit dia tidak terasa. Itu menunjukkan pingsan, akalnya hilang. Kalau tidur, dicubit sakit dan terbangun dia, menunjukkan akalnya tidak hilang, cuman tertutup sementara. Itu perbedaannya tadi. Ada lagi? Berkaitan tadi dengan azan, karena pernah ada yang masjid jauh azan, kan 5 menit atau 10 menit baru masjid yang dekat rumah azan. Jadi mengikuti karena bangunnya agak telat misalnya gitu. Kira-kira yang mana lah yang kira-kira bisa terjamin azannya mendekati kevalidan? Itu tadi. Kalau azannya berdasarkan kita pengalaman kita sholat di masjid yang kita tadi, azan dia ini lebih tepat waktu. Ya, memang yang muazin tadi yang memang betul-betul amanah, tanggung jawab. Sudah, berarti yang dekat rumah ini tadi. Namun kalau ternyata yang dekat rumah ini tadi bukan yang amanah atau suka lalai, seringlah telat dia azan, berarti yang masyarakat yang jauh tadi yang tepat kan? Itu tadi. Di situ masalahnya tadi. Ada lagi? Kalau puasa ini kan menggugurkan segala dosa kan, di akhir Ramadan juga ada kata-kata kembali fitri. Nah, jadi ketika ada orang yang berpuasa tadi dia puasa full 1 bulan, tetapi semisal tadi yang berdosa, semisal tadi menonton TV atau mendengarkan musik atau semisalnya, apakah dia juga akan mendapatkan gelar fitri tadi? Yang diampuni dosa dari seluruh amalan, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Wa ba'dhum naqala al-ijma', dosa tersebut dosa kecil. Adapun dosa besar tidak bisa diampuni dengan sholat, ketemu sholat 5 waktu, tidak bisa diampuni dengan Jumat ketemu Jumat, tidak bisa dengan Ramadan ketemu Ramadan. Perhatikan hadis. Ar-Ramadan al-Jum'ati
salawatul khams, al-jum'ati ilal jum'ati, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ujtuni batil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Di antara salat 5 waktu, di antara Jumat ketemu Jumat, di antara Ramadan ketemu Ramadan, dengan ketentuan kata Rasul, idza ujtuni batil kabair. Apabila dosa besar itu dijauhi. Menunjukkan intinya di dosa besar. Yang digugurkan cuma dosa kecil. Dengan ketentuan dia meninggalkan dosa besar. Itu yang jadi masalah. Jadi tidak semata-mata dihapuskan sebenarnya seperti itu. Jadi memang berat, ya. Dia kembali bersih itu tadi, betul-betul orang yang meninggalkan dosa, maksiat. Kalau dosa besar itu apa dosa besar? Dosa besar itu segala dosa yang ada ancaman di dunia atau ancaman di akhirat. Haddun fid dunya, aw azabun fil akhirah, au la'natun, au bara'atun Nabi SAW, atau berlepas dirinya Nabi SAW. Itu dosa besar. Contoh, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'aziman. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, membunuh jiwa seorang mukmin, diancam dengan neraka jahanam. Itu kan azab. Atau di dunia, mencuri, potong tangan, dosa besar. Mencuri, dosa besar. Ghibah, dosa besar. Menggibai. Terus apa dosa kecil? Dosa kecil melihat aurat yang bukan mahram. Ya, itu dosa kecil. Namun kalau terus-terusan jadi besar. Ya ada cewek belagaknya itu. Ada cewek belagak. Dijingoin terus. Itu yang dicontohkan oleh para ulama, an-nazar ila auratin nisa, melihat kepada auratnya wanita, itu dosa kecil. Jadi kita ini setiap hari banyak melakukan dosa kecil. Nah, itu tadi bisa digugurkan dengan sholat, selama kita meninggali dosa besar. Namun dosa kecil itu tadi, ada faedah yang dulu kita dapatkan dari guru kami Syekhuna Yasin Abul Abbas rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dosa kecil bisa berubah menjadi besar dengan beberapa sebab. Satu, al-israr ala saghair, terus menerus dosa kecil tadi dikerjakan. Tadi contoh, ya kan, lihat aurat, ya. Kaget, pokoknya ngelotot itu aja, ngawinan. Terjenguk ke cewek tadi, matanya luar biasa, naik jadi dosa besar. Atau ihtiqar, menganggap dosa kecil ini sepele. Ya, tindakan dia menganggap dosa kecil ini tadi sepele, itu membuat dosa kecil tadi menjadi dosa besar. Atau dikerjakan sama dia pada waktu yang tidak pantas untuk dikerjakan dosa di situ, seperti bulan Ramadan. Ya enggak? Bulan Ramadan. Atau di tempat, itu yang keempat, di tempat yang punya kehormatan. Di gambar-gambar pondok, di masjid, ya kan? Tidak boleh. Naik dia dosa besar. Yang tadi kecil bisa naik besar. Itu tadi. Wallahu a'lam. Itu tadi. Jadi masalah apakah kembali fitri dengan kita puasa Ramadan, ya, banyak nasihat. Jawabannya simpelnya, mudah-mudahan baik. Itu tadi. Yang jelasnya secara kaidah itu perkara yang berat, ya. Jelasnya karena dalam artian betul-betul bisa menjaga puasa Ramadan tadi 1 bulan full, itu luar biasa. Makanya kita tuh dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah inilah menutupi dosa-dosa tadi. Ada lagi? Yang gibah tadi. Apa bedanya gibah dengan menceritakan orang lain?
Ghibah, Rasul ditanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul menyatakan ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka, diungkit-ungkit. Ya. Jadi kalau perkara umumnya perkara yang tidak suka diungkit-ungkit ini itu perkara aib kan? Aib. Adapun khobar, berita tentang dia misalkan nyampak di motor, ya enggak? Karena bukan aib. Baru nikah, baru beli barang, jual barang, menceritakan kronologis dia, itu nampaknya bukan ghibah. Jadi yang tidak suka itu umumnya masyarakat aib kan, ya, diomongilah, menceritakan kalau dia ini tadi misalkan pendek lah, hai si Anu itu setiap kali jalan dengan aku tidak pernah dia tuh melanjoi, selalu aku tuh lah. Sebenarnya memang iyo, memang dia tadi memang pelit, ya kan? Uji itu apa? Getah basah ya? Memang getah basah. Itu sudah diakui. Nah, ini kan aib kan? Nah, memanglah tahu, untunglah tahu kalau getah basah dengan dia tadi. Nah, tatkala diceritakan tadi, itu buka aib dia. Itu namanya ghibah. Kalau tidak kata dia, itu namanya kedustaan. Makanya Rasul, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ingkana fihi ma aqul, kalau apa yang aku omongkan itu ada pada dia, Rasul mengatakan faqad iktabtah, itu namanya engkau menggibai dia. Wa illam yakun fihi, kalau seandainya tidak ada pada dia apa yang aku bicarakan, kata Rasul, faqad bahatta, engkau telah dusta atas nama dia. Jadi ado berarti ghibah, dakati buat ke fitnah, istilahnya dusta. Nah, itu tadi uangnya baik dia omong kepelit, itu kedustaan, itu pelanggaran, fitnah, pencemaran nama baik Pak, itu Pak, itu kan bisa kena pasal itu tadi kan. Wong tahu tahan. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya jadwal vaksinasi kita jatuhnya di bulan Ramadan, itu gimana? Vaksinasi di bulan Ramadan, jawabannya di siang hari bulan Ramadan boleh, tidak membatalkan. Ya, kenapa? Karena vaksin bukan makanan yang bisa dikonsumsi. Tapi kalau vitamin Pak, vitamin, kecuali kalau dimasukinnya vitamin. Sudah disuntik vaksin, kamu disuntik lagi vitamin, jangan garang yang vitamin. Misalkan nutrisi, itu tidak boleh. Tapi kalau vaksin diperbolehkan. Itulah ringkasnya fatwa para ulama di zaman sekarang. Itu di Saudi, udah lama sebenarnya fatwa ini udah masalah umum ya, zaman-zaman dulu. Tapi diangkat lagi sekarang berkaitan dengan masalah vaksin ini tadi. Itu intinya. Selain vaksin, apapun selain vaksin, obat-obat nih Kak Bawa ya, yang disuntikkan, murni obat tidak membatalkan. Memang ada apa Kak? Murni obat yang disuntikkan. Yang disuntikkan murni obat ke pasien. Vaksin itu kan ini virus kan? Virus yang mematikan. Bukan, selain vaksin yang misalkan ada, misalkan kalau ada pasien yang dimasukkan tuh murni obat, bukan ada nutrisi sama sekali. Oh, maksudnya ini obat selain vaksin tadi? Iya, selain vaksin. Ada Kak ya? Misalkan ada yang sakit cuma disuntik. Suntik anu. Kalau di UGD itu misalnya kayak di koridor misalnya sakit mah. Emergensi kan? Nah, satu ampul. Itu memang harus disuntikkan pada saat itu. Karena dia emergensi. Itu bukan anu Kak, bukan nutrisi ya? Bukan, obat. Nah, sudah, berarti enggak sama, enggak membatalkan. Kalau kayak nutrisi itu infus lah, itu membatalkan. Itu membatalkan. Karena dia nutrisi. Nutrisi. Cairan kan? Iya, cairan. Itu batal. Iya, itu jawabannya Pak. Intinya di bulan Ramadan, kalau seandainya kita agak pusing, kalau antalgin mungkin atau obat-obat dikunyakan enggak boleh kan? Ditelan. Cobalah tanya sama yang ya, cairan apa istilahnya kira-kira yang obat untuk menghilangkan pusing ini tadi. Selagi dia itu bukan sifatnya nutrisi, maka diperbolehkan. Kalau semata-mata obat atau vaksin, yang tidak boleh itu narkoba disuntikkan. Itu baik. Bukan masalah batal tidak batalnya.
Karena itu secara hukum memang haram itu tadi. Kalau disuntik itu kan ada morfinnya tuh Ustaz. Yang mana? Mau ngomongin tadi. Itu lihat kasusnya itu kok. Kalau kasusnya kayak pasien apa namanya itu skizo itu kejiwaan. Nah, dia butuh berenang misalnya. Tapi dia emergensi. Tidak usah suntik lah. Nah, kan itu udah uzur kan kalau pasien. Iya. Hilang akal. Iya, betul. Ada morfinnya, tergantung kasusnya tak. Lihat kasusnya. Nah, kayak misalnya pasiennya yang jatuh ulo tuh kan, di dalam kandung puasa kan kita emergensi harus dikasih etalon gini injeksi. Itu tidak membatalkan. Itu obat. Ya obat. Sama mungkin Kak, apa aja kalau kita untuk supaya tidak terasa kulit itu? Bius. Nah, kayaknya bius juga masuk. Kayaknya tidak masalah. Misalkan contoh, kalau ada wong belum sunat misalkan, kan butuh dibius kan Pak? Tadi kan butuh dibius. Baru masuk Islam kan? Nah, awal Ramadan dia baru masuk Islam, belumlah bersunat. Ya, nak sunat siang hari, dibius. Misalkan kalaupun ada kan, itu tadi kan tidak batalkan. Atau misalkan dia luka. Kalau masih Islam, kalau nak jahit dibius kakek, dibius. Kan disuntik, itu juga tidak membatalkan. Kasus emergensi yang luka kena tajam, keluar darah tidak batal. Intinya vaksin tidak membatalkan vaksin, tidak masalah. Unsur vaksin itu dari mana? Nah, kalau unsur itu kurang Pak. Yang ini itu belum baca nih Pak. Sebesliwuran itu tadi itu masalah yang tidak dibahas di kitab-kitab fikih sebenarnya, kontemporer, wallahu alam. Kalau yang komposisi Itu tadi. Kayak itu diserahkan ke orang yang ahlinya dalam masalah ini. Kalaupun seandainya Pak secara kaidah Pak itu perkara memang dari sesuatu yang haram. Nah, kaget ada pembahasan di kalangan fikih, di kalangan para ulama itu bolehkah menggunakan sesuatu yang haram untuk dijadikan obat. Nah, ini ada pembahasan khusus. Intinya masalah yang tarik ulur di kalangan para ulama dalam masalah ini tadi. Nah, kalau yang seperti ini kadang anak pribadi itu tidak terlalu anak cerudi lah. Karena mungkin kita tidak bersangkutan langsung. Jelasnya masalah yang juga diperbolehkan para ulama, masalah obat mengandung alkohol itu juga tidak masalah. Obat mengandung alkohol. Kadang kan ada yang sebagian komplain, katanya haram itu kan mengandung alkohol obat. Sebagian obat kan, entah sirup segala macam. Memang benar Kak Bo, katanya ada obat mengandung alkohol. Kalau ada obatnya Pak, kayak di apa namanya? Kalau kita nak nyuntik itu kan pakai alkohol. Nah, itu sudah alkohol kan. Alkohol itu desinfektan, katakan kuman kan. Intinya, ini kaidah secara umum. Ada kaidah qaid fiqhiyah menyebutkan yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Sesuatu yang diperbolehkan sebagai pengikut, namun tidak diperbolehkan ketika bersendirian. Contoh, khamr itu hukumnya haram. Hukumnya haram diminum, walaupun satu tetes. Ada bir, satu tetes, kita ambil satu sendok, diminum, itu hukumnya haram. Namun ternyata bir ini, satu sendok ini tadi, tumpahlah ke bak air minum di rumah, tetmon itu tadi. Bercampur kan? Tapi kadar campuran ini tadi tidak membuat satu tetmon ini mabuk. Sehingga hukumnya tidak mengharamkan. Sama seperti makan tai hukumnya haram. Iya nak, minum banyak kencing hukumnya haram. Sungai Musi gitu. Ya nak, yang di sini yang tidak ada, yang di ujung sana, Kertawati sana yang anu kan, masih yang dusun-dusun kami, daerah Kayu Agung, daerah Oki itu kan, Pedamaran apa lagi, mertuanya Kak Bowo. Sisa dari Pedamar itu masih ke sini larinya. Itu tadi. Namun kan karena bercampur lebih banyak kadar halal dibandingkan kadar sesuatu yang haram, yaitu najis kotoran tadi. Itu baik kaidahnya. Wallahu ta'ala alam. Yuk. Yang masih dengan maksud banyak di kalangan masyarakat kita ini masih yang awam tidak ngerti itu. Ramadan itu puasa tapi tidak sholat. Nah itu kayak mana ada sholat itu? Puasa.
Ini permasalahan yang parah sebenarnya ini tadi, ya. Uang yang tidak sholat ini tadi, permasalahannya tarik ulur nih para ulama. Ini antara sah puasanya ataupun tidak. Itu tanggal berapa itu? 16 April, Jumat pertama itu. Khutbah apa kayak? Iya Ustaz. Insyaallah kaget temanya masalah, tema khutbahnya masalah salat ini, ya. Insyaallah. Ini masalah yang juga dianggap sepele sebagian masyarakat. Itu masalahnya bukan perkara sepele. Masalah salat di sini Rasul menyatakan, in saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali. Kalau salatnya baik, seluruh amalan itu baik. Itu menjadi patok, barometer. Kemudian juga para ulama sepakat, kalau mau dibilang hampir sepakat para ulama atau tidak ada khilaf, meninggalkan puasa karena malas-malasan tapi dia meyakini kewajiban puasa, tetap dia kata muslim. Namun meninggalkan sholat malas-malasan, sebagian ulama menyatakan kafir, sebagian ulama menyatakan masih muslim. Saking parahnya tadi, dosa besar. Jadi tarik ulurnya tadi, dia muslim atau kafir, itu yang jadi masalah. Bukan perkara sepele sebenarnya. Memang masyarakat ini tadi kan karena menganggap yang penting puasa, yang penting sholat. Sebenarnya masalahnya dari di sholat ini tadi. Insya Allah lah kaget kalau disampaikan ke masyarakat. Ringkasnya sebagian para ulama ada yang menyatakan, sampai ada yang menyatakan tidak ada pahala sama sekali bagi dia kalau dia tidak sholat puasanya tadi, percuma. Berdalil dengan keumuman hadis ini tadi. Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi wal jahlah falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan tindakan kedustaan dan seluruh kemaksiatan, maka Allah SWT tidak butuh terhadap puasanya dia. Orang yang berpuasa namun dia tidak sholat, Allah SWT tidak butuh terhadap sholatnya dia, terhadap puasanya tadi. Maknanya kalaupun puasanya dikatakan sah, dia tidak berpahala. Atau kemungkinan puasanya juga tidak sah, kalau menurut para ulama yang menyatakan syarat keislaman harus sholat, nyatakan kafir tadi. Ini apa? Syarat sahnya puasa adalah muslim. Jadi dua-dua itu pahit sebenarnya. Ya, ini tadi. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkinlah hampir 8:30 ya. Insyaallah kita lanjutkan. Jadi mohon maaf, ini mungkin kajian kita berakhir sampai di sini. Insyaallah kalau ada waktu mungkin kita lanjutkan. Insyaallah pekan depan sudah tidak lagi. Kita menjelang Ramadan masalahnya. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanallah.